Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar semua hari ini? Gue doain semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga semuanya baik-baik aja. Terus gue mau makasih buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue hari ini, dan yang udah dengerin podcast gue dari sebelum-sebelumnya. Kalau misalkan lo mau dengerin podcast gue yang lainnya, lo bisa denger dari YouTube, Apple Podcast, Spotify, dan Anchor. Nah, gue juga mau terima kasih buat kalian semua yang udah nge-DM, nge-email, atau komen di YouTube gue atau dimanapun itu. Dan kalau misalkan lu mau donasi atau support podcast gue, lu bisa donasi lewat Saweria yang udah gue kasih linknya di YouTube description di bawah. Di hari ini kita balik lagi ke podcast curhat, karena kemarin-kemarin udah ngomongin banyak banget tentang ilmu-ilmu segala macem. Jadi sekarang ini mungkin asik ya kalau misalkan kita ngomongin curhat lagi. Nah cuman di hari ini tuh temanya itu mirip-mirip sama yang kemarin. Jadi kalau kemarin itu kan gue ngomongin tentang memori apa yang paling lu kangenin. Nah sekarang itu adalah apa ya, kayak semacam basicnya lah, basic dari topik yang kemarin. Jadi hari ini tuh gue pengen ngomong tentang kita semua butuh waktu untuk menyendiri atau untuk sendiri. Nah kalau kemarin gue ngomong tentang memori apa yang lu kangenin. Nah biasanya kalau misalkan lu lagi kangen-kangen sama memori itu kan biasanya lu pengen sendiri kan. Nah yang namanya pengen sendiri itu nggak cuma tentang mengingat memori doang, tapi ada juga hal-hal yang lain gitu. Nah di hari ini tuh gue pengen ngebahas tentang itu, justru pengen ngebahas tentang semua orang tuh bisa punya waktu mereka untuk menyendiri, privacy mereka untuk menyendiri, untuk gak mau ketemu sama orang, pengen di kamar doang terus rebahan. Dan ketika pengen sendiri itu justru itu membawa dampak positif untuk setiap orang menurut gue gitu. Nah lu ingat gak sih waktu awal banget gue bikin podcast? Mungkin lu kalau misalkan pendengar baru atau subscriber gue yang baru, kalau misalkan lu ngeliat si channel gue itu ada beberapa video yang emang bisa gue bilang apa ya, kayak tertinggi gitu si penontonnya. Nah di podcast gue ini ada beberapa video yang memang tertinggi penontonnya. Salah satunya adalah tentang kesepian dan menyendiri. Nah waktu dulu itu, waktu awal-awal gue bikin podcast itu tuh si video itu tuh si podcast itu tuh episode yang itu tuh jadi nomor satu. Dari sekian banyaknya podcast yang gue bikin, dia tuh nomor satu untuk pendengarnya. Sekarang insecure jadinya, udah beda lagi. Tapi zaman dulu itu, kenapa gue mau bikin podcast tentang itu, tentang kesepian dan menyendiri? Nah salah satunya nyambung sama podcast kita yang sekarang mau gue omongin. Karena yang namanya kesepian juga, yang namanya kesepian dan menyendiri itu kan dua hal yang berbeda gitu ya. Tapi antara dua hal yang berbeda itu memiliki satu persamaan menurut gue, di mana lo itu butuh untuk sendiri, lo tuh butuh untuk menyendiri, lo butuh untuk istilahnya istirahat dari dunia lo yang ketat dan padat banget. Jadi lo cuman pengen sama diri lo aja gitu, lo nggak mau sama siapa lagi gitu. Di podcast yang waktu tentang kesepian itu dan juga yang tentang sekarang ini yang gue ngomongin itu semua based on my experience. Itu benar-benar semua tuh berdasarkan pengalaman gue juga. Dan kalau misalkan lo dengerin podcast yang kemarin kan gue bilang ya, gue tuh bikin podcastnya itu waktu gue lagi mengenang memori gue. Nah sekarang pun sama. Kenapa? Karena waktu gue bikin kayak semacam naskahnya atau poin-poinnya, gue tuh lagi ngerasa pengen banget menyendiri gitu. Gue lagi ngerasa pengen banget gak mau ngobrol sama orang. Gue bener-bener pengen sendiri aja, bener-bener pengen, ya gue pengen sama diri gue sendiri aja gitu, gak mau ada orang lain yang ngajak ngobrol gue. Nah kalau misalkan kita ngomongin yang namanya pengen sendiri dulu, itu sebenarnya gak tergantung sama tipe kepribadian lu. Contoh, lu adalah orang introvert atau misalkan lu orang extrovert yang bener-bener lu bener-bener gak bisa diem orangnya, atau mungkin lu orangnya pendiam tapi lu butuh sosialisasi dengan orang. Semua tipe manusia, semua orang pasti pernah merasakan yang namanya butuh sendiri dulu gitu.
Karena menurut gue yang namanya menyendiri itu berbeda loh sama yang namanya lu nggak punya teman atau kesepian, sangat berbeda. Karena kalau misalnya lu nggak punya teman ya itu obvious, lu nggak punya teman, nggak punya orang untuk diajak cerita. Tapi kalau misalnya kita ngomongin yang namanya menyendiri, itu adalah pure intensi lu, pure apa yang lu ingin lu lakukan di kedepannya, ya nggak sih? Logikanya kan seperti itu. Dan mungkin gue yakin lu pasti pernah ngerasain yang namanya lu nggak mau ngobrol dulu, lu pengen sendiri dulu. Dan biasanya pas lu lagi pengen menyendiri itu, biasanya ya si kepala lu itu, si isi otak lu itu bener-bener ngeblank. Lu bener-bener kayak apa ya, kayak bener-bener lu nggak punya pikiran yang lu pengen pikirin, ngerti nggak? Jadi waktu lu memutuskan untuk udahlah gue pengen nyendiri dulu, gue pengen di kamar aja, pengen diem, itu tuh otak lu tuh bener-bener ngerasa kayak gak ada sesuatu yang lu bener-bener pikirkan 100%. Nah, kenapa bisa jadi seperti itu ya? Karena menurut gua, kenapa lu memutuskan untuk menyendiri itu adalah karena lu capek. Karena lu itu terlalu banyak informasi yang masuk ke kepala lu. Abis itu lu ngerasa kayak apa ya? Kayak ngerasa kayak overload, si kepala lu itu kayak ya overheat lah, terlalu panas gitu ya. Dan lu ngerasa kayak aduh, ini kalau misalkan lu lanjutin, lu bakal stres, lu bakal marah, lu bakal emosi, lu bakal out of control dan lain-lain. Dan akhirnya lu memutuskan untuk menyendiri. Supaya apa? Supaya lu tuh bisa meredam si emosi lu, meredam si pikiran lu, meredam si beban kehidupan lu, beban pikiran lu, dan lain sebagainya. Dan jadinya apa kalau misalkan lu lagi pengen menyendiri? Jadinya adalah lu langsung memutuskan untuk lu nggak mau ngapa-ngapain, lu malas ngapa-ngapain, lu pengen diem aja. Tapi lu nggak tertidur, lu cuma ngediem aja, lu bener-bener gak tahu mau memikirkan apa, tapi lu malas ngapa-ngapain. Dan itulah yang terjadi kalau misalkan lu itu pengen menyendiri. Tapi pertanyaannya gini, apakah itu merupakan hal yang buruk? Menurut gua enggak, karena semua orang pasti harus melewati masa-masa tersebut, fase-fase tersebut, supaya ngeriset si otaknya, ngeriset si kepalanya. Apakah gue pernah kayak gitu juga? Ya pernah, karena gini loh, gue adalah orang yang terlalu banyak mikir, gue terlalu banyak mencari solusi, mencari ide, mencari apapun itulah. Gue aja bikin podcast aja, gue bikin si kontennya aja itu susah banget, karena gue harus nyari pengalaman gue yang pas, terus gue harus mempelajari juga apa yang gue mau share. Gue nggak mau sembarangan nge-share ke orang. Belum ditambah lagi kerjaan gue yang lain, misalkan gue bikin misalkan gue kerjain freelance buat teman-teman gue, atau gue apalagi ya, banyak lah, gue ngerjain banyak hal gitu dalam hidup gue. Dan semua itu kan bener-bener membutuhkan tenaga, ya nggak sih? Bener-bener membutuhkan yang namanya pikiran gitu, membutuhkan yang namanya kekuatan untuk berpikir, untuk mencari ide, untuk mencari solusi dan segala macam. Dan itu kan membutuhkan waktu dan tenaga yang lumayan besar. Tapi yang namanya manusia itu kan gak bisa kayak dia tuh dipaksa untuk berpikir seterusnya, kayak terus-terusan mikir terus, itu kan gak bisa. Jadi yang namanya juga manusia, pasti mereka bakal mencari waktu khusus untuk dia tuh stop memikirkan sesuatu, stop mencari solusi, stop mencari apapun itu. Jadi dia pengen beristirahat aja. Nah, gue pun seperti itu. Kalau misalkan gue udah capek, gue bener-bener capek, gue bener-bener gak mau gak mau ngerjain apapun gitu karena gue udah capek, ya gue pasti langsung ke kamar, langsung tiduran. Tapi gue gak tiduran, tapi otak gue somehow blank, otak gue somehow gak ada yang gue pikirkan, otak gue somehow gak ada yang gue pengen capai gitu. Dan menurut gue yang jadi yang jadi masalah menurut gue adalah lu harus hati-hati kalau misalkan lu ada di fase tersebut. Kenapa? Karena orang lain itu gak sadar, dan mereka itu gak mengerti sama situasi yang lu punya. Let's say gini, contoh nih ya, lu lagi pengen gak ngapa-ngapain, terus lu ngeblank aja, otak lu gak ada pikirannya, lu pengen diem aja, tapi tiba-tiba orang tua lu atau enggak temen lu minta tolong ke lu misalkan, tapi minta tolongnya sambil gak sopan misalkan. Nah, lu bisa kebawa emosi ketika hal tersebut datang ke lu, karena lu lagi gak pengen ngapa-ngapain kan, iya gak? Lu lagi bener-bener pengen menyendiri, pengen stop ngapa-ngapain, tapi tiba-tiba ada individu lain yang meminta tolong sama lu dan membuat lu kesal.
ya itu bakal membuat lu menjadi emosi dong, ya nggak? Itu hal yang udah biasa, udah normal terjadi. Dan menurut gua itu ada tantangan terbesar untuk semua manusia, menurut gua, kalian semua yang dengerin podcast gua hari ini, untuk menghindari konflik yang terjadi ketika lu ingin sendiri tapi orang lain itu malah menginterrupt atau mengganggu rasa ingin sendiri lu gitu. Contoh, ketika lu lagi pengen sendiri, tiba-tiba orang lain minta tolong segala macem, tapi dengan gak sopan, ya lu harus bisa mengontrol emosi lu. Lu pelan-pelan ngomong, sorry ya, gue lagi gini, gue lagi nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi lu jangan sampai ke bawah emosi lu jangan sampai ke bawah egoisme lu sendiri yang dimana lu pengen menyendiri gitu. Karena apa? Karena ketika lu terbawa egoisme lu itu sendiri, lu bakal menciptakan konflik yang baru. Lu malah menciptakan sesuatu yang malah membuat lu tuh rugi di masa depan. Ngerti kan maksud gue? Dan itu tuh itu tuh yang sebenarnya banyak orang tuh nggak ngerti. Banyak orang itu nggak inget gitu kalau misalkan yang namanya egoisme itu harus bisa disingkirkan ketika lo itu pengen mendapatkan waktu untuk menyendiri gitu. Nah, karena yang namanya otak itu kan butuh istirahat ya. Karena kayak makin lama juga kan informasi makin masuk ya. Ketika otak lu mendapatkan informasi yang baru, di saat si otak lu itu udah kepenuhan, ya lu pasti bakal mengeluarkan emosi sebagai gantinya. Itu udah hal yang biasa banget. Nah, tapi gue tuh selalu gue tuh selalu melihat di sekitar gue, kalau misalkan yang di Indonesia ini ya, gue nggak tahu kalau di luar negeri, tapi kalau di Indonesia ini, menurut gue hal atau masalah seperti ini tuh masih sering terjadi di rumah-rumah. Gini, Indonesia itu kadang satu sama lain antara keluarga itu suka tidak bisa menghargai yang namanya privasi. Let's say gini, lu lagi pengen menyendiri, tapi tiba-tiba orang tua lu misalkan masuk, atau enggak saudara lu tiba-tiba masuk ke kamar lu, abis itu lu digangguin. Itu kan sebuah privasi yang lu tuh nggak bisa lawan gitu. Lu nggak bisa bilang ke orang tua lo kayak, aduh pengen sendiri dulu dong, jangan di sini dong gitu kan, nggak bisa, ya nggak. Tapi gini loh, menurut gua yang hal seperti itu tuh sekarang udah mulai kelihatan banget kalau misalkan yang namanya privasi itu susah banget untuk didapatkan di setiap keluarga. Karena ya kecuali rumah lu besar gitu ya, lu punya kamar sendiri dan lu punya rumah yang sangat luas, jadi orang nggak bisa ngeganggu lu dari kamar mereka ke kamar lu. Tapi kan kebanyakan orang di Indonesia kan rumahnya nggak terlalu gede-gede, iya nggak? Itulah kenapa gue tuh kalau misalkan lihat orang yang ngejual rumah di pameran properti kayak gitu ya, mereka bilang Indonesia itu susah banget mendapatkan privasi di rumahnya sendiri. Padahal kenapa? Karena keluarganya lumayan banyak, sementara rumahnya tidak terlalu besar. Jadi orang tuh nggak bisa punya privasi ketika mereka itu ingin menyendiri gitu. Dan itu tuh yang membuat gue kayak, oh iya juga, ini jadi bahan podcast bagus juga gitu. Ini jadi bahan podcast lumayan bagus nih, karena ya gue pun pernah merasakan seperti itu. Rumah tuh tidak terlalu besar, tapi keluarga banyak, sementara gue lagi pengen menyendiri. Dan disitulah gue kadang suka emosi, gue kadang suka tiba-tiba marah-marah sendiri, gue suka ngamuk-ngamuk sendiri. Bukan ngamuk sih, maksudnya kayak bete sendiri. Kalau ngamuk mah serem sih. Tapi kadang gue suka bete sendiri, gue suka ngerasa kayak ilfeel sendiri. Dan disitu gue mulai gue ngerasa kayak, aduh ini gue nggak ngerti, ini sebenarnya gue terlalu egois atau gue nggak bisa ngontrol emosi. Tapi ternyata gue belajar kalau misalkan ternyata gue yang tidak bisa mengontrol emosi. Karena bukan egois. Hal untuk mendapatkan privasi lu untuk menyendiri itu adalah hak semua orang, dan itu tuh wajib. Lu wajib untuk mendapatkan hak untuk mendapatkan waktu untuk menyendiri gitu. Semua orang tuh harus, tapi sayangnya di Indonesia itu masih susah untuk mendapatkan privasi seperti itu di keluarga-keluarga. Ini gue ngomong berdasarkan fakta ya, karena memang ada faktanya dari aku lupa siapa yang ngomong kayak gitu, cuman si faktanya itu menyebutkan bahwa orang Indonesia itu masih mayoritas susah untuk mendapatkan privasi mereka di rumah mereka sendiri gitu. Nah itulah kenapa gue pengen bikin podcast ini, adalah supaya gue menyarankan lu, apalagi kalau misalkan di rumah lu banyak orang dan rumah lu gak terlalu besar,
usahakan untuk bisa mengontrol emosi lu. Karena ketika lu memang lagi ingin sendiri, tapi emosi lu nggak bisa dikontrol, nggak bisa diatur, itu lu bakal menimbulkan masalah yang lebih besar di masa depannya. Seriously, apalagi lu satu rumah sama keluarga lu misalkan. Dan kalau misalkan lu memang bener-bener butuh menyendiri dan privacy yang sangat bener-bener lu pengen sendiri banget, pengen pengen pikiran lu bener-bener dikosongin, ya usahakan untuk lu keluar rumah bentar, lu jalan sedikit lah kemana gitu, ke Alfamart kayak atau ke Indomaret kayak atau kemana kayak. Yang penting lu keluar dari masyarakat gitu, lu keluar dari orang lain, lu keluar dari manusia lain. Bukan hal yang buruk, karena itu setiap manusia memang harus seperti itu. Karena kalau misalkan lu nggak seperti itu, otak lu bakal penuh banget dan lu bakal emosi juga ujung-ujungnya gitu. Meskipun lu tidak memiliki waktu yang untuk menyendiri, tapi lu tetap emosi juga karena otak lu udah kepenuhan gitu. Atau enggak, gue tuh sering juga kadang kadang tuh gue sering juga kayak larinya tuh ke sosial media sih kalau menurut gue ya. Jadi ke sosial media itu biasanya gue cari sesuatu yang bikin gue senang aja gitu. Karena ketika lo mencari sesuatu yang entertain untuk lo itu, biasanya itu bakal membuat si pikiran lo itu mulai hilang dikit-dikit lah pikiran bebannya gitu. Jadi lo bakal fokus untuk sesuatu yang memang entertain lo gitu. Nah, untuk lo semua yang memang ada tadi kan gue udah bilang dari sisi yang mereka memang ingin menyendiri, tapi gue pengen kasih tahu buat lu semua dari sisi yang lain. Kalau misalkan lu nemuin orang yang dimana dia tuh pengen nyendiri dan dia bilang ke lu, gue lagi nggak mau ngapa-ngapain, lu harus bisa ngehargain dia. Lu jangan kaget dan lu harus bisa ngehargain orang yang seperti itu. Kenapa? Karena lu nggak tahu apa yang dia lalui di dalam sehari itu. Lu nggak tahu apa yang lagi dia pikirkan, lu nggak tahu apa yang lagi dia takutkan, apa yang lagi dia insecure kan atau anxiety kan gitu. Lu nggak tahu apa yang mereka lagi lalui di hari itu. Jadi menurut gue lu harus bisa ngehargain mereka, kasih waktu buat mereka menyendiri, kasih waktu buat mereka istirahat, tenang. Mereka tuh nggak marah sama lu, serius. Ya even kalau misalkan mereka memang marah sama lu ketika dia ingin menyendiri itu kan, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk dia menghindari konflik yang lebih besar lagi gitu. Apalagi khususnya untuk lu yang udah punya pasangan gitu ya. Karena kalau misalkan lu paksain si orang itu untuk ngobrol sama lu ketika dia ingin menyendiri, ya jadinya jadinya dia juga bakal capek gitu, bakal males ngejawab lu. Ya sama seperti lu juga kalau misalkan digituin kayak gimana, ya nggak? Logikanya kan seperti itu. Yang terakhir, ini dari pengalaman gue sendiri. Ketika gue menyendiri atau pengen sendiri itu, biasanya gue tuh bisa memakai waktu itu untuk mikirnya tuh bukan mikir sesuatu yang beban-beban gitu, enggak. Tapi biasanya gue pakai buat mikir, misalkan nanti gue mau ngapain ya, habis ini gue ngapain, atau enggak cari aja sesuatu yang emang bikin lu dapat ide baru gitu, dapat sesuatu yang baru, atau enggak lu bisa buat planning ke depannya mau ngapain, atau mungkin buat istirahat juga bisa gitu. Istirahat dengan cara ya lu entertain diri lu sendiri, atau mungkin lu bisa aja langsung tidur gitu. Jadi banyak hal yang bisa lu lakukan ketika lu ingin menyendiri. Dan ketika lu ingin menyendiri itu, semua hal itu bisa lu aplikasikan supaya otak lu itu nggak banyak pikiran lagi, dan otak lu itu bisa kereset, otak lu itu bisa di refresh lagi lah istilahnya. Jadi supaya nggak overload, overheat dan segala macem, ya lu harus bisa ngatur ulang si otak lu supaya dia tuh balik lagi ke potensi yang awalnya gitu. Karena kalau misalkan lu paksain juga, kerjaan lu yang lu tadinya mau kerjain itu nggak bakal efektif sih, nggak bakal produktif menurut gua gitu. Jadi ya gitu aja, sampai sini aja sih podcast curhat gua. Karena kenapa gua curhat kayak gini, karena kadang gue juga suka gitu ya, lagi pengen sendiri terus diganggu sama orang lain. Aduh, gue kadang suka emosi, tau gak sih? Tapi ya gimana kalau misalkan gue emosi, ntar malah makin banyak konflik lagi gitu. Menghindari konflik itu adalah salah satu cara supaya lo itu nggak menambah beban pikiran sih. Jadi gue tuh kalau misalkan ada gue ngerasa kayak orang yang dirugikan dalam suatu peristiwa gitu ya,
gue lebih memilih untuk menghindari konflik sih biasanya seperti itu. Kenapa? Karena gue nggak mau banyakin beban pikiran gue udah terlalu banyak untuk mikirin ini mikirin itu. Jadi ngapain juga gue ngeladenin orang yang emang itu dia tuh memancing gue untuk menciptakan sebuah konflik gitu. Jadi gitu aja buat podcast gue hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Semoga bisa bermanfaat kalau misalkan lu lagi mencari kesan kesan privasi untuk kesendirian lu gitu ya. Jangan takut untuk menyendiri karena itu hal yang lumrah, hal yang normal. Bukan berarti lu kesepian. Dan yang terakhir, semua orang itu butuh menyendiri supaya ngereset otaknya, supaya dia tuh gak terlalu banyak pikiran, supaya dia gak stres, supaya dia gak gila. Serius, ada beberapa orang yang penyakit mental itu dikarenakan mereka itu nggak bisa mencari nggak bisa istirahat gitu. Dia tuh bener-bener mikir terus ujung-ujungnya sakit mental. Ada orang yang seperti itu. Makanya hidup tuh harus seimbang, hidup tuh harus balance. Ada kerja keras, ada istirahat keras. Menurut gue seperti itu. Gitu ya untuk podcast hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast depan layar selanjutnya. Semoga podcast hari ini bisa berguna buat lu. Jangan lupa share ke teman-teman lu, siapa tahu ada yang butuh. Dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Gue Joshua dan goodbye.